Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, calon mantan sarjana, kita akan praktek tentang gimana caranya membuat perusahaan di Akuret. Nah, yang saya gunakan ini adalah Akuret Online, tapi saya akan coba presentasikan dengan cara tidak online. Biar kalian lebih memahami, simak ulasan seperti ini. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu adalah kita masuk ke Mbah Google pastinya ya, ya mencari alamat akuret.id. Ya, biasanya di Mbah Google ini akan muncul semua. Nah, ini dia muncul akuret. Nah, setelah kita klik akuret, tampilannya akan seperti ini. Jalankan bisnis di mana saja ya, karena yang saya gunakan ini adalah akuret online. Nah, setelah bertanya ke Mbah Google tentang akuret, nah, sekarang lanjutnya untuk daftar akun baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Akun baru di sini kita bisa klik nama, nomor handphone, alamat email, password yang kita gunakan. Nah, setelah itu pastinya checklist ya kalau Anda bukan robot ya. Iyalah, pasti Anda bukan robot. Oke, lalu kita klik daftar. Ya. Setelah kita klik daftar, oke, nanti akan muncul login alamat email dan passwordnya. Setelah itu kita login. Nah, ya. Di sini akan terlihat ya, selamat datang Asep Suherman. Nah, ini kita sudah mempunyai akun akuret ya untuk praktek ya, untuk praktek ya. Sementara ini kita untuk belajar. Biasanya sih kalau online ini kalau kita gratisan ini bisa sekitar 30 hari ya, cukuplah sekalian teman-teman melatih gimana sih cara menjalankan aplikasi akuret ini. Oke, kita lanjut. Nanti tampilannya seperti ini ketika teman-teman ingin menambahkan perusahaan baru. Nah, klik tanda panah seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan atau latihan membuat perusahaan sendiri dengan perusahaan yang diinginkan. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau pada saat teman-teman uji kom nih, pasti akan sudah dibuatkan akunnya. Atau kalau belum dibuatkan bisa membuat sendiri seperti ini. Ini pada latihan uji kom. Oke, kita lanjut ke menu info perusahaan. Nah, salah satu contoh soalnya adalah info perusahaan. Nah, ini sudah terlihat nama perusahaan, level distribusinya, telepon, segala macam ini sudah ada di contoh soal. Nah, kebetulan pada saat kita masuk ke perusahaan tadi, nah ini di sini akan ada info perusahaan. Nah, info perusahaan ini kita akan tulislah sama seperti ini. PT Surya Furniture, distributor, nah lainnya. Nah ini kita lengkapi. Nah periodenya ini Januari sampai dengan Desember. 31 Desember 2018. Kita samakan sesuai dengan contoh soal yang ada di sebelah kanan ya. Oke. Setelah kita ini mengisi semua, nanti kita akan masuk ke fitur kedua. Nah, tapi jangan lupa lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke fitur kedua. Oke, setelah kita lanjutkan, nah ini salah satu fitur keduanya yaitu fitur dasar. Nah, kita lihat di sini ada contoh soalnya. Nomor satu yaitu beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Berarti yang kita checklist adalah yang ini ya, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Ya, SGD itu kita klik di sini, yaitu dolar Singapura. Ya. Nah, nomor kedua adalah perusahaan adalah pengusaha kena pajak, memungut dan membayar PPN. Oke, berarti kita checklist yang ini ya. Apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak tambahan PPN? Oke. Yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Ya. Oke, ini masuk ke apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Ya, kita klik lanjut untuk masuk ke menu penjualan. Di menu penjualan ini di soal ini adalah penawaran penjualan dibuat dan dikirim kepada pelanggan.
Oke, berarti nomor 1 ya, apakah perusahaan. Nah, ini di checklist nantinya ya. Nah, nomor 2, retur penjualan. Oke, retur penjualan apakah barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Ya, kita checklist di sini. Yang ketiga, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Ya, komisi salesman di sini ya. Kita checklist kembali. Perusahaan mengirim barang melalui jasa pengiriman. Nah, ya ini ada jasa pengiriman. Nah, ini kita checklist lagi. Di menu penjualan, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu. Ya, di sini ada tenggang waktu pelunasan pada perusahaan. Dari contoh soal di sini ada 5 yang kita checklist di penjualan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu jangan lupa klik lanjut untuk masuk ke menu pembelian. Oke. Pada saat menu pembelian ini, kita lihat contoh di soal ini ada 3. Nah, kebetulan di checklist ini ada 3. Otomatis 3-3-nya kita checklist ya, karena udah sesuai dengan contoh soal yang ada di sebelah kanan kita. Nah, setelah udah kita checklist 3-3-nya, jangan lupa kita klik lanjut. Kita masuk ke menu persediaan. Oke. Pada menu persediaan di contoh soal, ini ada 3, yaitu gudang yang dimiliki perusahaan depan dan belakang. Oke, memiliki gudang ya. Apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Ya, memiliki lebih dari 1 gudang. Nah, yang kedua, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Oke, di sini ada perusahaan akan memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang. Metode perhitungan nilai persediaan FIFO. Oke, ini kita checklist FIFO-nya ya. Sesuai dengan contoh soal. Ya. Jadi kita udah mempunyai sudah checklist persediaan ya sesuai dengan contoh soal yang ada. Sekarang kita klik lanjut untuk melanjutkan. Nah, di sini ada akun perkiraan. Nah, biasanya kalau uh, akun perkiraan itu yang disediakan oleh Akuret. Tapi karena kita menggunakan akun yang sudah ada, itu nanti ada beberapa Excel yang akan kita import ya. Sesuai biasanya kalau pada saat uji uji kompetensi itu biasanya akan dikasih ya. Mungkin Excel-nya atau untuk segera di-upload. Nah, awalnya di sini ada tanda checklist, tapi checklist ini kita akan hilangkan ya. Tanda checklist dihilangkan karena kita tidak menggunakan akun perkiraan yang sudah ada. Jadi kita sudah ada dibuat di Excel ya. Jadi kita ini nanti pada saat masuk ke akun perkiraan, tanda checklistnya dihilangkan. Oke, kita lanjut dan selesai di sini. Oke, nah ini adalah menu-menu yang ada di Akuret. Nah, jadi ini ada menu pengaturan, ini perusahaan, buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, dan laporan. Nah, ini ya tampilan-tampilan di Akuret ya, nanti akan teman-teman bisa lihat nantinya ya. Nah, ini cara menutup database perusahaan yang sedang aktif. Ya, oke. Nah, ini nanti ada indikator antrian ya. Ini akan ketika kita menyimpan itu data akurat akan mengantri prosesnya di antrian. Nah, ini akan terlihat lampu ya kalau nggak salah ya. Nah, ini di sini ada menu, ada ini beberapa fungsi filter ya. Berfungsi untuk menyaring data yang akan ditampilkan. Nah, ini menu-menu yang ada di Akuret ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini untuk menyimpan rincian jurnal cetak. Nah, ini ada semua di sini. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ya, data akun sudah dibuat dan akan dikasih pada U1. Nah, ini data-data akun yang kita punya ya, daftar akun, daftar masuk, daftar pelanggan, daftar barang, daftar aset. Nah, ini kita sudah punya semua. Nah, ini di contoh soal itu seperti ini. Tapi kita sudah punya Excel ya yang nanti kita akan import ya. Oke, nah ini tampilannya persiapan data perusahaan. Oke. Oke, nah ini impor akun perkiraan. Nah, ini kita akan impor akun. Yang pertama itu daftar akun yang akan kita impor sesuai dengan soal. Nah, ini kita klik di sini. Setelah kita klik impor, nanti akan muncul
tampilannya seperti ini untuk impor. Nah, kita impor data akun yang sudah ada di komputer, lalu kita unggah. Pada saat kita unggah, dia akan menampilkan kolom seperti ini, lalu kita lanjutkan. Oke ya, setelah kita lanjutkan, nah ini konfirmasi impor ini kita checklist. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database ya. Jadi ini kita checklist ya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, ini 73 data berhasil diimpor. Nah, inilah yang tadi kita impor melalui Excel atau akun yang kita sudah punya pada. Oke, setelah ini kita akan melakukan impor yaitu daftar pemasok ya. Sama yang kita lakukan seperti kita mengimpor daftar akun, yaitu klik impor pemasok, lalu masuk ke menu unggah file. Setelah itu kita unggah. Nah, ini tampilannya di impor pemasok. Lalu kita lanjutkan. Oke, jangan lupa seperti biasa checklist ini lakukan kalau sudah ada lakukan update data yang disimpan. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, ini hasil impor data yaitu ada 6 database yang berhasil diproses. Oke, ini kita lanjut lagi, lalu kita tutup. Masuk lagi ke impor daftar pelanggan. Ya, sama halnya yang kita lakukan seperti impor pemasok, impor akun. Kita akan klik impor, lalu ini data yang file yang akan diunggah, daftar pelanggan, lalu klik unggah. Ya, ini tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Lanjutkan, jangan lupa biasa checklist. Lanjutkan. Oke, ini hasil impor data yang berhasil diproses. Oke, ini di sebelah kanan kita ini data-datanya yang ada di Excel sebenarnya. Jadi sudah kita impor. Setelah itu kita akan memasuki yaitu daftar barang ya. Impor barang dan jasa. Nah, ini data-datanya sama seperti yang sudah kita lakukan yaitu impor barang dan jasa, unggah, lalu pada saat impor barang dan jasa itu kita ke bawah dulu sebentar nih. Di sini ada gudang saldo awal. Nah, ini kita pilih kolom. Jadi gudang saldo awalnya itu kita hilangkan. Pilih kolom aja. Jadi tidak perlu pilih dari kategori ini, nggak perlu. Jadi kita lanjutkan. Jadi biar untuk supaya impornya itu sukses dan berhasil ya. Nah, ini sebelum melanjutkan gudang saldo awal dirubah menjadi pilihan kolom ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Jangan lupa seperti biasa kita checklist, lanjutkan. Ya, ini hasil impor 12 data berhasil diproses. Nah, lalu kita tutup. Oke, gimana caranya untuk daftar aset tetapnya? Seperti yang dicontoh di sini kan ada tanah, gedung, peralatan. Nah, ini kita akan impor akun aset, yaitu dengan cara kita masuk ke menu aset. Ya, di menu asetnya akan tampilan seperti ini. Ada aset tetap, kategori aset. Nah, kita pilih aset tetap. Oke, setelah pilih aset tetap, lalu kita masuk tampilannya seperti ini. Nah, ini ada import data. Ya, kita akan import data di sini. Sama seperti yang tadi juga ada file unggah, kita unggah. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Ya, setelah ini kita lanjutkan kembali. Nah, ini impor data aset tetap yang sudah kita berhasil upload ya dari file yang ada di Excel tadi, lalu kita tutup. Oke, nah, jadi ini sudah semua kita import ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke menu aset tetap. Nah, ini kategori aset. Jadi pada saat kita sudah daftar aset tetap, kita masukin kategori aset. Itu kan kategorinya itu ada tanah, gedung, dan peralatan. Jadi biar aset tetapnya itu akan keluar pada saat itu. Nah, di sini ada menu tambah.
Ini pada saat nanti kita masuk ke kategori aset, gedung, peralatan, dan tanah ini yang tiga ini kosong, ini tidak ada di sini. Nah, terus kita menu tambah, lalu setelah kita menu tambah, kita klik, nah kita tambahkan gedung, lalu kita save ya. Jadi gedung, save, gedung, tanah, save, peralatan, save. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu kita udah mempunyai akun ya. Nah, terus gimana kita melihat di contoh soal ini yaitu di sini ada neraca induk kontrolnya yaitu dengan jumlah 1.773.731 ya 1 M ya 1 M 77.373 Oke. Nah, di contoh soal ini kita melihat neraca ya induk kontrol ya. Nah, di sini kita masuk ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Nah, di sini kita checklist dulu sesuai dengan Desember, bulan Desember dan 2018 lalu kita save. Ya, kalau kita lihat di sini sama ya, 9.800 ya, Singapura dolarnya ya. Oke. Lalu setelah itu di save, kita akan melihat neraca induk kontrolnya seperti apa. Nah, di sini ada daftar laporan. Klik daftar laporan, lalu daftar laporan. Kita masuk ke keuangan, lalu kita klik neraca induk kontrol. Nah, di sini kita sesuaikan ya 31. Nanti setelah kita klik neraca induk kontrol nih tampilannya seperti ini. 31 Desember 2018. Nah, ini kita sesuaikan dengan contoh soal yang ada di sebelah kanan kita ini. Ya, setelah itu kita tampilkan. Oke, hasil tampilannya itu seperti ini, sama ya. Dari contoh soal sama contoh yang kita buat, samakan ya totalnya. Oke, sampai sini kita lanjut nanti ke transaksi. Oke ya, transaksi kita masuk ke channel berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.